Hidup di tengah-tengah desa yang masyarakatnya masih memegang teguh kepercayaan sejak dulu, yang masih kental kebudayaannya sampai sekarang tidaklah luntur membuat Huan harus mengikuti semua peraturan-peraturan, mitos atau kebiasaan yang telah lama ada di desanya. Meski ia bukan asli orang Pesarean, dia pindahan dari kota Semarang hingga wajar saja jika dia tidak terlalu paham kebiasaan yang ada di desanya sekarang. Siang hari yang terik, setelah pulang sekolah Huan pergi ke halaman belakang rumahnya untuk sekedar meringankan beban yang ada di pundaknya dan duduk manis sendirian ditemani musik box kesayangannya diputar lagu-lagu kesukaannya, seperti Peter Pan. Dengan lirik indah mengalir lagu Peter Pan semua tentang kita. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita, akan tiada lagi kini tawamu tuk hapuskan semua sepi di hati, ada cerita tentang aku dan dia, saat kita bersama saat dulu kala. Raganya memang berada di sana, memutar lagu namun hanya menganggapnya teman. Ia tidak menghiraukan alunan lagu mengiringi duduknya, pikirannya melayang jauh mengingat bahwa di kelasnya diberi tugas untuk menceritakan sejarah yang ada di desa masing-masing. Duan kelas 6 SDN 05, Adiwarna, nama lengkapnya Duan Aji Wicaksono akrab dipanggil Duan. Dia merasa kebingungan apa yang harus diceritakannya karena dia lemah dalam sejarah. Di sekolah pelajaran yang paling ia benci adalah IPS sejarah. Namun apa daya ia tidak bisa menolak permintaan gurunya, alhasil dia benar merasa sangat bingung. Di tengah-tengah lamunannya itu ia dikagetkan oleh seorang teman dekatnya. Entah kenapa temannya tahu dia di situ, mungkin karena diberitahukan oleh ibunya. Dor, kagetnya menggusarkan semua lamunan Duan. "Hia, kenapa kau mengagetkanku, Dim?" Protes Duan berjingkat kaget, membuat Dimas tahu kalau Duan memang sedang melamun dan ia telah berhasil mengagetkannya. Itu membuat Dimas senang. Sorry friend, gumam Dimas menepuk pundak Duan. Tapi adakah hal yang mengganggu pikiranmu saat ini? Sambung Dimas khawatir. Namun Duan masih tampak berpikir untuk menjawab pertanyaan temannya, tapi bukannya menjawab dia malah berbalik bertanya pada temannya itu. Itu, gini Dim, apakah kamu tidak mendapatkan tugas sepertiku? Sergapnya, tugas. Kau lupa bahwa kita berbeda sekolah, Duan. Tutur Dimas mengingatkan. Oh, ya tentu aku tahu Dim. Maksudku, apakah kau tidak mendapatkan tugas untuk menceritakan sejarah di desamu? Jelasnya tutup poin. Desisnya menggeleng. Tidak. Lalu apa yang membuatmu risau? Lanjutnya dengan pertanyaan kepo. Kau itu temanku apa bukan sih? Bahkan kau melupakan tentangku, yang sangat membenci sejarah. Aku tidak tahu sejarah yang ada di desa ini, Dim, gerutu Duan dengan nada putus asa. Ceka, bukan begitu Duan. Lagi pula kenapa kau begitu bego sih? Ledek Dimas. Bego? Kenapa? Dengus Duan sebal, mengangkat alisnya. Astaga Duan, kau dapat mencari informasi di internet. Internet Duan. Kau lupa itu, ujar Dimas. Internet? Iya aku. Lupa Dim? Kenapa begitu begonya aku? Kata Duan sambil memukul-mukul kecil kepalanya. Tapi Dimas, di internet hanya ada asal-usul dan silsilah serta hubungan dengan yang lain dan aku mana mungkin menghafal semuanya? Kata guruku yang singkat saja yang kalian ketahui, tidak usah menjelaskan yang rumit lagi pula siapa yang akan mendengarkan cerita yang panjang dan membosankan, timpal Duan menggerutu pada Dimas dengan penuh kesal. Dimas hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Duan dan saat itu pula ia mempunyai ide. Duan, sekarang kau ikut aku, kau akan mengetahuinya nanti dan cepat bangkitlah dari dudukmu, ajak Dimas pada Duan. Karena Duan sedang bingung, ia hanya menurut saja pada temannya itu tanpa mempedulikan musik box yang sedang memutar lagu-lagu. Akhirnya mereka berdua segera meninggalkan tempat itu dan bergegas ke tempat yang akan mereka tuju. Di depan rumah Dimas, Duan menghentikan langkahnya. Itu membuat Dimas mengikutinya dan bertanya, "Hei, kenapa kau berhenti?" Tanya Dimas. "Kenapa kau mengajakku ke rumahmu?" Balik Duan. "Kenapa? Bukankah kau membutuhkan informasi? Disitulah kau dapat menemukannya." Tutur Dimas menunjuk rumahnya. "Benarkah? Disitulah aku dapat menemukan yang aku butuhkan," sahut Duan ragu. Namun yang ditanya hanya menganggukkan kepala lalu pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Duan yang masih tampak ragu. Tanpa berpikir lebih panjang Duan langsung mengikuti langkah temannya itu. Saat Dimas menyuruhnya masuk, ia menurut dan berucap, "Assalamualaikum." Salam Duan. "Waalaikumsalam," sahut Dimas dan mempersilahkan Duan untuk duduk. Dimas akan memanggil ibunya. Begitu ibu Dimas sampai di
ruang tamu Duan berdiri memberi salam pada Ibu Dimas, kemudian sang ibu menyuruh Duan untuk kembali duduk, begitu juga yang dilakukannya dan Dimas. Duan, ayo ceritakan apa yang ingin kamu ketahui. Ibu telah mendengar semuanya dari Dimas, nak.